Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Umar Faruk Alusi dengan nomor induk mahasiswa 20.29186 dari peminatan K3 2020. Di sini saya akan memaparkan mengenai hasil dari literatur review dan analisis mendalam mengenai carpal tunnel syndrome atau CTS yang sudah saya lakukan. Ada beberapa poin yang akan saya sampaikan. Yang pertama adalah apakah CTS disebabkan oleh paparan getaran. Yang kedua, apakah CTS disebabkan oleh paparan gerakan berulang atau repetitive movement. Yang ketiga, apakah CTS disebabkan oleh getaran dan gerakan berulang. Dan yang keempat adalah prevalensi CTS secara global dan nasional. Poin yang pertama yaitu apakah CTS disebabkan oleh paparan getaran. Dalam jurnal yang berjudul Pengaruh Tingkat Getaran dan Lama Paparan Penggunaan Mesin Jahit Terhadap Tanda-Tanda Keluhan Carpal Tunnel Syndrome atau CTS pada pekerja di Istana Bordir Malang, menjelaskan bahwa Carpal Tunnel Syndrome atau CTS merupakan sebuah penyakit atau gangguan yang terjadi pada pergelangan tangan, dan penderita CTS biasanya mengalami rasa kesemutan dan nyeri pada bagian pergelangan tangan. Jurnal di atas menyatakan bahwa CTS dapat disebabkan oleh tingkat getaran dan lama paparannya. Dalam jurnal tersebut dijelaskan bahwa penjahit bordir mengalami keluhan CTS ringan dan sedang. Hal tersebut dikarenakan tingkat getaran yang didapatkan setelah diukur yaitu lebih dari 5 meter per detik. Getaran tersebut melebihi nilai ambang batas yang diatur oleh Permenaker nomor 5 tahun 2018. Bahwa nilai ambang batas getaran dengan waktu kerja 6-8 jam adalah 5 meter per detik. Kemudian jurnal yang kedua yaitu berjudul Hubungan Getaran Mekanis Mesin Gerinda dengan Keluhan Carpal Tunnel Syndrome pada pekerja bengkel las di kota Denpasar. Dalam jurnal tersebut menyatakan bahwa getaran dapat menyebabkan seseorang terkena Carpal Tunnel Syndrome atau CTS. Hal tersebut dikarenakan intensitas getaran yang diterima oleh pekerja bengkel las, khususnya bagi para pekerja yang menggunakan mesin gerinda. Banyak pekerja yang mengeluhkan nyeri pada pergelangan tangan saat bekerja karena terpapar getaran yang melebihi ambang batas setiap harinya. Kemudian jurnal yang selanjutnya adalah jurnal yang berjudul Carpal Tunnel Syndrome and Hand Arm Vibration. Disebutkan bahwa seorang yang terkena CTS dapat disebabkan oleh faktor getaran. Dalam hal ini getaran yang dimaksud adalah getaran hand arm vibration atau HAV. Menurut pengertiannya, hand arm vibration merupakan sebuah paparan dari bahaya fisika, yaitu getaran yang terjadi pada bagian tubuh khususnya jari, tangan, dan lengan akibat dari penggunaan alat-alat yang memiliki getaran berlebih. Dalam jurnal di atas didapatkan bahwa hasil HAV dapat menyebabkan seseorang mengalami carpal tunnel syndrome. Berdasarkan identifikasi yang sudah dilakukan, didapatkan hasil bahwa resiko tertinggi mengalami carpal tunnel syndrome adalah pada laki-laki di bawah usia 30 tahun atau laki-laki dengan usia muda. Hal tersebut dikarenakan laki-laki usia muda cenderung memiliki cengkeraman yang kuat terhadap alat-alat yang mempunyai sumber getaran dibandingkan dengan laki-laki yang sudah berusia tua ataupun wanita. Sehingga laki-laki dengan usia muda akan lebih mudah terpapar jika dibandingkan dengan laki-laki yang usianya lebih dari 30 tahun dan perempuan. Kemudian jurnal selanjutnya yaitu berjudul Association Between Vibration Exposure and Hand Arm Vibration Symptoms in a Swedish Mechanic Industry. Menjelaskan bahwa sebanyak 24 dari 66 pekerja di sana memiliki masalah yang berkaitan dengan getaran, khususnya hand arm vibration. Walaupun getaran yang terpapar relatif rendah yaitu 2-2,5 meter per detik, tetapi pekerja tersebut mengeluhkan beberapa gejala seperti yang mengarah ke carpal tunnel syndrome. Gejala tersebut antara lain sakit pada pergelangan tangan dan kesemutan. Hal ini bisa disebabkan oleh paparan getaran dan posisi tangan yang tidak ergonomis. Seperti contohnya ketika pekerja melakukan kegiatan menggerinda dengan pergelangan tangan yang tertekuk. Kemudian jurnal selanjutnya adalah berjudul Defending the Risk Deviation Test for Carpal Tunnel Syndrome Screening, a Comparison of Vibration Threshold and Distal Motor Latency. Juga menyebutkan bahwa pekerja yang mengalami paparan getaran akan mengakibatkan pekerja tersebut berpotensi untuk terkena Carpal Tunnel Syndrome.
Kemudian dalam jurnal di atas dijelaskan bahwa CTS terdapat dua variasi tingkatan CTS, yaitu rendah dan sedang. Tingkatan CTS tersebut disebabkan oleh aktivitas getaran pada pergelangan tangan. Semakin sering orang mengalami getaran, maka kemungkinan orang tersebut terkena CTS dan masuk ke dalam variasi sedang akan lebih tinggi. Jurnal selanjutnya adalah jurnal yang berjudul Effect of Vibration Exposure Level on Carpal Tunnel Syndrome in Manufacturing Industry. Dijelaskan bahwa paparan getaran bisa terjadi melalui objek yang bergetar seperti mesin atau alat yang bersentuhan langsung dengan bagian tubuh. Jika kontak dengan getaran berlangsung lama, maka akan berdampak buruk bagi tubuh. Dalam jurnal tersebut dijelaskan bahwa dampak buruk yang diterima seorang jika terpapar getaran terlalu lama adalah gangguan pada pembuluh darah, saraf, dan muskuloskeletal system. Kemudian pekerja yang terpapar getaran pada bagian lengan ke bawah atau hand arm vibration akan mengurangi sensitivitas terhadap sesuatu seperti tangan kebas, tangan tidak bisa merasakan suhu di sekitar, adanya nyeri pada pergelangan tangan, dan lain sebagainya. Gejala tersebut mengarah kepada kejadian CTS. Seorang bisa mengalami CTS akibat getaran karena lama paparannya. Batas aman paparan getaran dalam 8 jam adalah 2,5 meter per detik. Jurnal yang berjudul Hand Arm Vibration Syndrome juga menyebutkan bahwa penyebab seseorang terkena Carpal Tunnel Syndrome atau CTS adalah getaran. Bukan hanya getaran, tetapi didukung dengan posisi pergelangan tangan yang tidak ergonomis, sehingga menyebabkan gangguan pada sistem saraf di pergelangan tangan tersebut. Kemudian orang yang terpapar getaran juga tidak akan langsung mengalami Carpal Tunnel Syndrome. Membutuhkan waktu yang lama seseorang terpapar getaran setelah terus-menerus hingga terkena Carpal Tunnel Syndrome. Selain itu juga dikarenakan adanya penekanan dari sumber getaran seperti peralatan kerja terhadap pergelangan tangan yang akan kemudian bisa merusak sistem vaskular seseorang. Seperti peredaran darah pada bagian lengan tangan akan terganggu, rasa nyeri akibat tekanan dan gerakan yang berlangsung lama. Poin kedua yang akan saya bahas adalah apakah Carpal Tunnel Syndrome disebabkan oleh gerakan berulang atau repetitive movement. Dalam sebuah jurnal yang berjudul Workload Repetitive Wrist Movement Years of Service with Carpal Tunnel Syndrome disebutkan bahwa gerakan berulang menjadi salah satu penyebab seseorang mengalami Carpal Tunnel Syndrome. Hal tersebut dibuktikan dengan hasil penelitian dengan subjek pekerja bulu mata. Pekerja tersebut melakukan gerakan pergelangan tangan secara berulang dengan intensitas lebih dari sama dengan 30 gerakan per menit dan sudah dilakukan selama bertahun-tahun. Hal tersebut yang dapat menyebabkan seseorang mengalami Carpal Tunnel Syndrome. Kemudian jurnal yang kedua yaitu berjudul Faktor Relate to Carpal Tunnel Syndrome atau CTS Complaints on Employees in the Bank BNI Branch of Palu. Meneliti faktor-faktor yang berhubungan dengan keluhan Carpal Tunnel Syndrome pada karyawan yang bekerja di Bank BNI cabang Palu. Setelah dilakukan analisis uji chi-square pada sampel sebanyak 109 orang, didapatkan ada hubungan antara gerakan berulang dengan kejadian Carpal Tunnel Syndrome. Hal tersebut didukung dengan data yang dihasilkan bahwa sebanyak 96 orang responden melakukan gerakan berulang sebanyak lebih dari sama dengan 30 kali dalam 1 menit. Gerakan berulang dengan frekuensi lebih dari 30 kali dalam 1 menit dan dilakukan setiap hari akan meningkatkan tendinitis yang menyebabkan kompresi saraf dan akan mengakibatkan orang tersebut mengalami Carpal Tunnel Syndrome. Selanjutnya adalah jurnal yang berjudul The Relationship of Long Work When Using Laptop with Carpal Tunnel Syndrome atau CTS in College Students. Meneliti apakah ada hubungan antara siswa yang lama bekerja menggunakan laptop dengan kejadian Carpal Tunnel Syndrome. Siswa yang bekerja menggunakan laptop akan melakukan kegiatan dengan gerakan berulang seperti kegiatan mengetik, kegiatan menggunakan touchpad, dan mouse. Dalam hasil penelitian tersebut, siswa yang melakukan kegiatan berulang akan merasakan lelah pada bagian tangan, nyeri, dan kesemutan. Hal tersebut merupakan gejala dari Carpal Tunnel Syndrome. Jurnal selanjutnya adalah jurnal yang berjudul Risk Factor for Carpal Tunnel Syndrome atau CTS. Menyebutkan ada berbagai faktor yang dapat mempengaruhi seseorang terkena Carpal Tunnel Syndrome.
Salah satunya adalah gerakan berulang. Gerakan berulang ini merupakan sebuah rangkaian gerakan yang memiliki sedikit variasi dan dilakukan setiap beberapa kali detik, yang dapat mengakibatkan kelelahan dan ketegangan pada otot dan tendon. Jika seseorang melakukan gerakan berulang, khususnya pada bagian pergelangan tangan sebanyak 30 kali dalam 1 menit, akan memiliki resiko terkena carpal tunnel syndrome. Hal tersebut dikarenakan tendon mengalami peradangan dan menyebabkan tekanan pada terowongan karpal sehingga terjadi kerusakan. Kemudian aliran darah juga tidak lancar karena ada beberapa penekanan yang dilakukan secara terus-menerus dan berulang. Jurnal selanjutnya adalah jurnal yang berjudul Carpal Tunnel Syndrome Compliance in Female Packing Worker. Dalam jurnal ini dijelaskan bahwa terdapat sebuah perusahaan yang masih bekerja dengan cara manual pada proses pengemasan. Dalam proses tersebut, pekerja sering melakukan gerakan berulang. Jurnal tersebut bertujuan untuk mengetahui apakah gerakan berulang dapat menyebabkan carpal tunnel syndrome. Kemudian didapatkan hasil, ternyata ada 40 dari 65 pekerja mengalami carpal tunnel syndrome dan ada 41 pekerja yang melakukan gerakan berulang selama lebih dari 30 gerakan per menit. Secara keseluruhan ada 73,2% pekerja pengemasan atau pengepakan pada PTX melakukan gerakan berulang dan mengalami carpal tunnel syndrome. Selanjutnya adalah jurnal yang berjudul Hubungan Gerakan Repetitif Terhadap Kejadian Carpal Tunnel Syndrome pada Pemetik Daun Teh di PT Mitra Kerinci Kabupaten Solok Selatan tahun 2021. Dalam jurnal ini meneliti hubungan gerakan berulang terhadap kejadian carpal tunnel syndrome pada pemetik daun teh di PT Mitra Kerinci Kabupaten Solok Selatan tahun 2021. Berdasarkan hasil penelitian didapatkan bahwa lebih dari separuh responden, yaitu 31 orang mengalami carpal tunnel syndrome, dan proporsi responden yang mengalami carpal tunnel syndrome lebih banyak ditemukan pada responden yang melakukan gerakan berulang pada saat pemetikan teh. Selanjutnya adalah jurnal yang berjudul Hubungan Gerakan Repetitif dengan Kejadian Carpal Tunnel Syndrome pada Pekerja Pengemasan Ikan. Dalam jurnal ini dinyatakan bahwa kejadian CTS yang dialami oleh pekerja dikarenakan gerakan berulang yang dia lakukan. Hal tersebut didukung dengan hasil yang sudah didapatkan, yaitu sebanyak 62,5% pekerja melakukan gerakan berulang dan 59,4% mengalami carpal tunnel syndrome. Pekerja yang melakukan gerakan berulang akan mengalami 8,89 kali lebih besar daripada yang tidak melakukan gerakan berulang. Karena pada dasarnya pada saat melakukan kegiatan berulang, khususnya pekerjaan yang menggunakan tangan atau pergelangan tangan, maka tangan dan otot-otot yang ada di dalamnya akan mengalami kelelahan dan beresiko terkena carpal tunnel syndrome. Poin ketiga yang akan saya bahas adalah apakah carpal tunnel syndrome bisa disebabkan oleh kedua faktor tersebut, faktor gerakan berulang atau repetitive movement dan getaran. Dalam jurnal yang berjudul Work Period as One of the Risk Factor of Suspected Carpal Tunnel Syndrome atau CTS Among Work in the Ex Furniture Manufacturing Gresik, East Java 2018, dikatakan bahwa carpal tunnel syndrome atau CTS merupakan sebuah dikatakan bahwa carpal tunnel syndrome merupakan sebuah penyakit akibat kerja yang umumnya dapat disebabkan oleh aktivitas tangan seperti gerakan berulang dan efek dari getaran dari alat kerja. Dalam jurnal tersebut juga dikatakan ada beberapa divisi pekerjaan yang dapat menyebabkan carpal tunnel syndrome, yaitu pada proses pengemplasan. Pekerja akan melakukan gerakan tangan secara berulang dan pada proses perakitan menyebabkan tekanan dan getaran yang kuat pada pergelangan tangan saat menggunakan air nailer dan hand grinder untuk memotong baja. Dan pada proses pengepakan, pekerja juga akan melakukan gerakan berulang pada pergelangan tangan saat memasang pembungkus. Jurnal yang kedua adalah jurnal yang berjudul Carpal Tunnel Syndrome and Use of Computer Keyboard and Mouse, a Systematic Review, menyebutkan bahwa adanya getaran dan gerakan berulang yang dilakukan seseorang dapat menyebabkan kejadian carpal tunnel syndrome. Gerakan berulang di sini disebutkan pada seseorang yang menggunakan komputer baik dalam mengetik,
mengoperasikan mouse, dia akan melakukan gerakan secara berulang yang berfokus pada bagian lengan tangannya dan akan mengalami hand arm vibration atau getaran pada bagian lengan ke bawah. Dalam jurnal yang berjudul Carpal Tunnel Syndrome atau CTS and Exposure to Vibration, Repetitive Wrist Movement and Heavy Manual Work, disebutkan bahwa Carpal Tunnel Syndrome dapat terjadi tidak hanya disebabkan oleh satu faktor. CTS ini dapat disebabkan oleh paparan getaran dan gerakan yang dilakukan secara berulang atau repetitive movement. Hal tersebut didukung dengan hasil pada jurnal tersebut, yaitu dikatakan bahwa terdapat 10 dari 226 pasien yang mengalami gangguan fungsi saraf median distal ke pergelangan tangan. Hal tersebut merupakan sebuah gangguan yang disebut Carpal Tunnel Syndrome. Kemudian jurnal selanjutnya yaitu jurnal yang berjudul Carpal Tunnel Syndrome and its Relationship to Occupation, Meta-Analysis, juga menyebutkan bahwa Carpal Tunnel Syndrome tidak hanya disebabkan oleh gerakan berulang saja, tapi bisa disebabkan adanya getaran yang terpapar pada tubuh seseorang, khususnya getaran pada tipe hand arm vibration atau HAV. Hal tersebut bisa menyebabkan kerusakan pada jaringan di pergelangan tangan sehingga seseorang bisa mengalami Carpal Tunnel Syndrome. Asumsi yang sama juga dijelaskan pada jurnal yang berjudul Carpal Tunnel Syndrome and Occupational Hazard Facing the Dentistry, bahwa kejadian Carpal Tunnel Syndrome yang dialami oleh seseorang disebabkan oleh berbagai faktor. Akan tetapi, faktor yang paling berpengaruh yaitu berasal dari bahaya ergonomi dan fisika di tempat kerja, yaitu gerakan berulang dan getaran. Bisa dikatakan seperti itu dikarenakan kedua faktor tersebut berhubungan secara langsung dengan anggota tubuh manusia, terutama pada bagian pergelangan tangan. Selanjutnya adalah jurnal nasional yang berjudul Hubungan Gerakan Berulang atau Postur Pergelangan Tangan Masa Kerja dan Usia terhadap kejadian Carpal Tunnel Syndrome pada tukang besi, menjelaskan bahwa dalam penelitian ini kejadian CTS sangat sering terjadi pada pekerja, khususnya pekerja di tukang besi. Berdasarkan hasil penelitian dalam jurnal tersebut, disebutkan bahwa sebanyak 23 tukang besi mengalami Carpal Tunnel Syndrome. Hal tersebut dikarenakan mereka melakukan kegiatan berulang atau repetitive movement lebih dari sama dengan 30 kali dalam 1 menit, dan adanya paparan getaran yang ditimbulkan dari kegiatan pemukulan besi menggunakan palu. Jurnal lain yang berjudul Kejadian Carpal Tunnel Syndrome pada pekerja dengan gerakan menekan dan berulang juga menyebutkan bahwa getaran dan gerakan berulang menjadi faktor penyebab seseorang terkena Carpal Tunnel Syndrome. Seseorang yang mengalami Carpal Tunnel Syndrome biasanya akan merasakan nyeri dan kesemutan pada bagian pergelangan tangan. Hal tersebut dikarenakan pergelangan tangan yang digunakan pekerja berulang-ulang dalam jangka waktu yang lama dan terkena paparan getaran, khususnya hand arm vibration atau HAV. Poin terakhir yang akan saya bahas adalah prevalensi Carpal Tunnel Syndrome secara global dan nasional. Dalam jurnal yang berjudul Faktor yang berhubungan dengan gejala Carpal Tunnel Syndrome atau CTS pada pekerja komputer bagian editing di PTX tahun 2021, dikatakan bahwa gambaran penyakit akibat kerja di Indonesia seperti fenomena puncak gunung es. Hal tersebut juga didukung dalam jurnal yang berjudul Hubungan Masa Kerja dan Sikap dengan Keluhan Carpal Tunnel Syndrome pada Pekerja Penenun Ulos di Galeri Ulos Sianipar, Medan tahun 2020, menyatakan bahwa prevalensi CTS di Indonesia belum diketahui secara pasti dikarenakan masih kurang kejadian yang dilaporkan. Menurut Kemenkes RI, yang memiliki resiko tertinggi terkena CTS adalah pada pekerja dengan prevalensi 5,6% sampai 15%. Banyak kejadian CTS di Indonesia yang belum tercatat karena mungkin perusahaan akan lebih menutupi dan tidak melaporkan angka kejadian PHK, atau bahkan banyak pekerja yang mengalami Carpal Tunnel Syndrome tetapi mereka tidak tahu karena tidak ada pengecekan secara berkala dari tim medis sebuah perusahaan. Kemudian berdasarkan jurnal yang berjudul Incidence Reappraisal
of known risk factor associated with carpal tunnel syndrome, disebutkan bahwa WHO telah menyatakan prevalensi CTS di dunia adalah 138 per 100.000 orang setiap tahunnya. Dari prevalensi tersebut diketahui bahwa wanita memiliki resiko yang lebih rendah dibandingkan laki-laki. Pada jurnal berjudul Workload Repetitive Wrist Movement Years of Service with Carpal Tunnel Syndrome juga disebutkan bahwa prevalensi kejadian CTS di dunia ini terbilang cukup besar. Prevalensi CTS di negara-negara maju seperti Inggris mencapai 6-17%, sedangkan di Amerika Serikat mencapai 5% dan di Turki bisa mencapai 74,3%. Jadi dapat disimpulkan bahwa kejadian carpal tunnel syndrome ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor, khususnya yaitu faktor dari bahaya ergonomi, yaitu gerakan berulang atau repetitive movement, dan faktor fisika yaitu getaran. Mungkin demikian bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.